Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sedekah adalah perbuatan yang terpuji, berupa pemberian dari seseorang kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sedekah dapat dilakukan tidak hanya dengan memberikan sebagian harta. Berbuat baik pun seperti tersenyum, memberi bantuan kepada orang lain, bertutur kata yang baik, dan mengajak kebaikan pada orang lain juga termasuk bagian dari sedekah. Sedekah sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga memberi banyak manfaat kepada pelakunya, yaitu akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat memberikan ketenangan dan kebaikan di dalam batin, dapat membuat diri dan orang lain merasa lebih bahagia dalam menjalani hidup, serta yang pasti akan mendapatkan dan membawa keberkahan hidup kita. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, namun perlu kita ketahui bahwa dalam melakukan sedekah, terdapat beberapa golongan orang atau beberapa ahli sedekah yang justru tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, kenapa bisa demikian? Berikut ini 5 ahli sedekah yang tidak diterima pahalanya. Simak video ini sampai akhir dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan juga share sebanyak-banyaknya untuk membantu mengembangkan channel ini menjadi channel yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi. Semoga kebaikan sahabat semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, golongan yang pertama adalah sedekahnya orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amalan sedekah tersebut dan tidak memberikan pahala kepada orang yang kafir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 54. Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka napakah-napakahnya, melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas, dan tidak pula menafkahkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Golongan yang kedua adalah orang yang sedekah atau sedekahnya orang yang gemar ria. Pada dasarnya, perbuatan ria berasal dari hati yang tidak ikhlas dan tidak tulus. Orang yang melakukan sedekah hanya untuk mendapatkan pujian. Hal ini dapat membuat pahala sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang bersedekah hanya untuk ria. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 264. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima, seperti
orang yang menafkahkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang ketiga, sedekah orang yang melakukan penipuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai hambanya yang gemar bersedekah. Tapi untuk bersedekah dengan sumber hartanya haruslah dari sumber yang halal. Jika seseorang mengaku bersedekah, tapi hartanya didapat dari hasil menipu orang lain, maka hal ini dapat membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan tidak akan menerima amalan sedekah orang tersebut. Yang keempat, sedekahnya orang yang tidak ikhlas atau gemar mengungkit-ungkit. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, orang yang suka mengungkit sedekah bisa jadi tidak ikhlas dalam sedekahnya. Terlebih jika sedekah tersebut kepada sanak, saudara, atau kerabat. Ketika diungkit, ini akan menyakiti perasaan penerimanya. Ini merupakan perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada orang yang memiliki sifat gemar mengungkit. Sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang kelima, sedekahnya orang yang melakukan perbuatan buruk atau maksiat. Jika ingin bersedekah, pastikan diri kita melakukannya dengan niat yang baik, sumber yang baik, dan melakukannya dengan cara yang baik pula. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hadirin sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah di antara golongan-golongan ahli sedekah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan semoga dengan kita mengetahui 5 golongan ahli sedekah yang tidak diterima ini menjadikan kita lebih berhati-hati dalam mengerjakan sedekah agar mendapatkan pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.